Oke, perkenalkan nama saya Ivan Novianto, atau panggilannya Iwan. Kalau di keras gear ya panggilannya ya Lord Pralon atau juga Ki Kemaki ya. Dulu itu ani Mas ya. Pertama kali kan aku kan kenal CG kan di Magelang. Terus karena aku sering hidup di Semarang dan aku kumpul juga sama teman-teman Semarang itu, akhirnya aku gabung di GF Semarang ya Mas ya dulu ya. Terus eh, tahun 2022 itu kan memang sedikit ada konflik ya Mas ya. Pas Gatnas itu terus akhirnya kepengurusan GF Semarang itu agak rancau, terus akhirnya kita dan teman-teman buat tim MACT itu untuk ya sementara waktu mengisi kekosongan di regional itu. Niat awalnya sih pengen jadi tim, tapi kan lama kelamaan kok malah disuruh jadi regional ya, karena Semarang nggak ada regional ya, akhirnya ya uslah kita ngurus dulu di MACT kan gitu loh, sementara gitu ya Mas ya, sampai nanti bener-bener kembali lagi GF Semarang ada yang ngurus seperti itu Mas. Terus saya dan Mas Bobi, Mas Wisnu, Mas Edgar dan teman-teman memutuskan untuk buat tim MACT ini karena lokasinya ya di Komplek Masjid Agung, tepatnya di tempat kerja saya ini. Wah, kalau soal keseruan nih Mas ya, sudah nggak diragukan lagi sih Mas. Untuk teman-temannya, loyalitasnya juga itu, wah, kalau untuk turnamen yang biasanya aku kan kalau luar kota itu jarang sih Mas. Alhamdulillah ya kenal sama Mas Wisnu, Mas Bobi, Mas Edgar, terus Mas Afrizal yang baru itu, saya bisa merasakan bagaimana serunya turnamen di luar kota gitu loh Mas. Kayak datang langsung gitu, kenal sama orang-orangnya. Biasanya kan cuma lewat WA, ngobrol di Facebook gitu. Cuma kalau datang langsung ketemu orangnya itu kayak seru, senang gitu loh Mas. Nggak tahu ya karena apa ya. Mungkin karena ya apa ya Mas ya, kayak nggak tahu lah aku bilang apa. Tapi kalau untuk aku pribadi rasa serunya itu dapat banget Mas kalau eh, ketemu sama teman-teman di luar kota itu ya, get maupun di luar kota gitu Mas ya. Ya kalau untuk teman-teman yang bikin semangat ya hampir semua itu rata ya Mas ya. Bikin saya semangat semua ya di MACT Mas ya. Mulai dari Mas Wisnu, Mas Bobi, Mas Edgar, Mas Afrizal, Mas Indra, Mas Rian, terus Mas Abi, terus ya Mas Immanuel, Mas Ovid Lumban dan Mas Eko itu salah satu orang-orang lama juga orang baru yang bikin saya termotivasi untuk selalu di hobi ini gitu loh Mas. Jadi kan kayak rasanya itu aku itu di sini tuh punya keluarga gitu loh Mas. Sedangkan aku kan jauh dari keluarga ya. Di Semarang kan aku nggak punya keluarga, satu-satunya keluargaku ya di sini ya teman-temanku ini Mas. Makanya ya kesan keseruannya ya dapat banget Mas selama di MACT Semarang ini Mas. Kalau untuk teman yang jengkel atau ngeselin sih ya hampir semuanya ngeselin sih Mas. Ya bikin jengkel karena kadang apa Mas ya, saya kan memang orangnya kan suka kemaki Mas ya. Jadi kan kalau saya kalah gitu kan saya diajak habis-habisan gitu ya. Malu saya juga Mas terus terang itu. Kalau pengalaman gate ya Mas ya, selama di MACT Mas ya sama turnamen itu saya tuh punya kenangan gate yang ya mungkin ya gimana ya Mas ya. Ya bikin saya malu juga sih Mas. Dulu itu kan di situ di luar situ kan pas malam itu kan pada gate. Lah karena kadang kan kalau gate itu kan suka sampai malam-malam ya Mas ya, sampai jam 11 naik ke atas udah 12 kadang ya jam setengah satu itu aku sampai ketiduran Mas pas gate itu Mas. Terus aku diketawain mungkin karena aku ngorok atau gimana ya nggak tahu itu, makanya kadang ya aku sempat berkesan lah mungkin aku ngorok ini terus jadi guyu ya aku sebut ngono. Tapi kalau untuk turnamen yang paling berkesan ya di GFT dan
Gatnas kemarin, Mas. Soalnya aku bener-bener merasakan serunya bermain Crash Gear pas datang langsung gitu, Mas. Wah, kalau itu soal menjuarai, aku punya satu kenangan momen yang sangat tak terlupakan, Mas, dalam hidupku ya, terutama di Crash Gear, Mas, ya. Itu kan trop pertamaku itu berada di apa itu, di Kalimantan, di regional Dracula itu pas juara satu itu rasanya itu wah, pokoknya kayak gimana ya, Mas, ya, kayak kegembiraannya itu nggak bisa dibayangkan sih, Mas, nggak bisa dibayangin kayak senengnya itu loh, Mas, ya. Soalnya kan disiarkan di live streaming terbaik di YouTube itu, terus bisa juara satu melawan Mas Aji dulu pas di final itu sampai berapa kali main imbang terus akhirnya menang Jammer ya kalau nggak salah ya. Itu rasanya seneng banget, Mas. Apalagi dulu aku kenal sama Mas Randy sama Mas siapa ya dulu ya yang pertama di Dracula itu, Mas Randy sama Mas Ira itu, wah, orangnya bener-bener bikin saya itu kayak gimana, Mas, ya, kayak saudara sendirilah orang-orang ini, Mas. Menurutku, Mas, kayak Mas Randy sama Mas Kira itu di Dracula pas pertama kali aku kenal itu kayak punya saudara di Kalimantan seperti itulah, Mas. Oke ya, kalau untuk teman-teman MAJT, Mas, ya, yang pertama itu Mas Bobi, Mas, ya. Mas Bobi orangnya terus terang dia itu kadang keras, Mas. Keras soal kayak aturan turnamen, rules dan lain sebagainya gitu kan. Memang kadang orangnya itu keras, Mas, tapi di samping kerasnya itu dia itu orangnya loyalnya tinggi, Mas, sama tanggung jawab juga, Mas. Kalau setiap mengadakan event terus buat-buat ide kayak rule, terus aturan, terus soal apalah yang berkaitan soal turnamen Crash Gear itu orangnya bener-bener tak akui, Mas, sangat-sangat eee, menjadi orang tua saya di sini, Mas, terutama di MAJT ini, Mas. Untuk Mas Wisnu orangnya sudah tidak diragukan lagi ya, terus terang ya. Soalnya kan saya dulu kan pertama kali kenal Mas Wisnu itu 2020 ya kalau nggak salah pas Covid itu, saya tuh sempat berpikir gini, "Ini orang kok sombong banget sih," aku nu. Kayak piye Mas ya, kayak diem, nggak pernah ngomong, diajak ngomong kayak cuek gitu loh, Mas. Tapi setelah 2021 aku kenal beliau, dia buat turnamen pertama kali di sini yang GF Bacot itu. Terus dia mengajak saya sebagai, ya kayak anu lah, istilahnya kayak partnernya lah buat ngurusi turnamen ya, yang nyiapin tempat, makan, dan lain sebagainya ya. Akhirnya dari situ dia mulai dekat dengan saya, terus akhirnya sampai sekarang dia jatuh hati sama saya, dan sampai sekarang ya kayak part-part gini saya nggak pernah beli ya, sudah pinjem gitu aja lah, bawa aja gitu loh, nggak usah beli. Jadi ya sudah saya anggap seperti apa ya, masih ya kayak saudara sendiri sih orangnya sih. Seru, keren. Kalau Mas Edgar tidak diragukan lagi ya, Mas Edgar ya, seperti apa beliau loyalitasnya sama Crash Gear Indonesia sampai buat sektor project itu juga produk-produknya, terus kayak aku juga sama Mas Edgar ya diajak kerjasama padahal aku ya nggak ngeluarin uang apa-apa, disuruh jual produk-produknya nggak masalah gitu ya. Salah satu yang bikin saya sama Mas Edgar itu ya kayak gimana ya, ya kayak bos saya itu dia itu. Seperti itu, Mas. Mas Abi ya orang lama ya, Mas, ya, orang lama, terus aku kenalnya juga dari GF Semarang dulu banget itu pas eh, kesannya sama Mas Abi itu paling ya pas get di Purwodadi itu ya, pas acara turnamen lah di Purwodadi itu dia motoran sama Lomi dan lain sebagainya, itu dapat juara berapa aku lupa, juara 4 apa itu kan aku lihat settingan bakunya itu dulu tuh mau bikin motivasi saya untuk nyeting seperti itu loh. Aku Will Haidas For Eagle itulah RB Trader tuh buat saya Mas Abi salah satu ya yang mendorong saya untuk belajar settingan Crash Gear ya. Wah, kalau Mas Indra gimana ya? Dia juga member baru ya, Mas, ya. Aku kan kenalnya juga ya belum lama sih, tapi ya sudah hampir setahunan sih, tapi dia sangat loyal banget loh, Mas. Kalau setiap aku di sini loh pas pagi gitu, kadang kan dia kan pulang kerja. "Rod, kamu eh,
Solo enggak ngono. Solo piye ngono. Tak mampir ya ngono. Ya wis rene mampir lah. Kalau pas main ke sini, senengku apa? Dia tuh selalu bawa kalau enggak sarapan ya pasti bawa minum. Nah, soalnya kan aku di sini jarang Mas jajan-jajan. Makanya kadang kalau ada Mas Indra itu saya itu wah, lumayan nih ada orang yang bawa makanan jajanan ini ya gitu. Makanya dia dia ya kayak loyalnya juga sama saya juga nggak karu-karuan sih. Rizal Mas. Wah kalau untuk Mas Rizal ini salah satu suhu saya ini ya. Pokoknya soal loyalitas turnamen luar kota, terus makan pun setiap gate itu dia tuh selalu pasti bawa. Makanya kadang ya salah satu member terloyal untuk konsumsi itu ya Mas Rizal itu. Terus terang teman-teman ya. Sampai sekarang kan dia juga keloyalannya masih tidak diragukan lagi sih. Sampai kemarin main ke rumah saya itu naik gunung itu saya beli sampai takut itu loh naik naik ke rumah saya itu. Padahal itu rumah saya di mau terjun bebas juga. Tapi ya aku sih Mas Rizal terus terang orangnya soal keloyalan tidak diragukan lagi sih di MACT. Mas Im? Mas Ima ya itu salah satu senior sepuh juga sih menurutku di CGI soalnya aku lihat kenangan foto-foto videonya juga itu wah itu era-eranya dia pas masih primanya itu wah bener-bener keren banget coy. Makanya kan aku termotivasi sama dia tuh selalu setiap apa ya kayak foto gitu kan selalu gaya-gaya yang aneh-aneh gitu makanya aku juga sering suka ya kayak gitu. Jadinya Mas Ima ya menurutku selama di sini ya sangat membantu banget sih soal pengalaman dalam uh, di komunitas MACT itu terutama ya. Untuk pengalamannya. Mas Rian. Oh Mas Rian ini dia kan masih baru ya. Tapi kalau aku melihat prospeknya ini terus terang dia itu hampir sama kayak Mas Indra sama Mas Afrizal. Dia juga kelihatannya loyal banget sih untuk MACT terutama teman-temannya itu ya kayak misal kita ayo kemana ayo ini wis santai bae kok karo aku. Nah kayak gitu kan. Terus kok gampang wis yang penting melu ya kayak gitu kan. Kadang ya yang bikin gimana ya Mas? Ya kayak seneng aja sih Mas punya teman yang loyal-loyal gitu Mas. Makanya dengan kalau bisa sih kayak Mas Rian gitu ya kita pertahankan sih member-member seperti dia gitu ya Mas ya. Jangan sampai baper atau mutung ya. Mas Lumban ya salah satu guru saya itu ya. Dulu kan aku kan kenal Mas Lumban kan pas zamannya apa itu handmade ya Mas ya. Dia kan karyanya kan sudah tidak dilakukan lagi ya. Makanya dulu saya juga termotivasi sih untuk membuat handmade seperti Pak Lumban tuh yang aneh-aneh bentuknya itu. Mas Ovid pertama kali ketemu aku terus terang ya agak takut dulu tuh sama Mas Ovid pertama kali ketemu itu. Pas Gatnas Semarang itu yang Gatnas 7 itu dia tuh orangnya gimana ya? Aku lihat tuh kayak preman atau apa sih ya kayak gitu. Ya, Mas, mosok datang-datang tuh Mas. Orangnya enggak datang-datang itu sama istri anaknya tuh. Woi, aku neng parkiran, peduan. Nah, tak peduk Mas. Barang teko-teko Mas, aku langsung dipisui Mas. Karena lurung kok langsung dipisui aku tuh. Anjir wong iki aku ya udah. Makanya kadang ya Ovid itu terlalu biadab menurutku dulu itu awal-awalan ketemu itu. Sampai sekarang tapi ya pas kenal gini sudah tahu orangnya ya orangnya loyal dan enak juga sih Mas untuk Mas Ovid. Mas Arifin salah satu master ya itu ya. Aku lihat itu seorang master kelas juga sih soalnya dia kan juga dulu kan masa mudanya kan sering buat-buat handmade gitu terus aku lihat beberapa karyanya itu sampai dibuat foto profil gitu kok wah keren banget ini terus aku pernah membuat duplikatnya itu tapi nggak mirip makanya kadang aku ya agak malu kalau ketemu Mas Arifin tuh nggak mirip sama buatannya gitu tapi kalau untuk loyalitasnya di MAJT sih Mas Arifin tidak diragukan lagi sih ya soalnya dengan pas turnamen luar kota gitu kan dia datang pas acara sampai pernah itu ya belum lama ini sih itu kan dia datang pas baliknya itu sampai malam ya sama Mas Ima itu sampai istrinya telepon saya dulu itu tak kira ada apa-apa di jalan ternyata motornya kebocoran gitu terus di Bawen atau di mana itu kan sampai malam dia itu pulangnya sampai jam berapa ya setengah 12 malam loh
Soalnya dari sini kan sehabis maghrib itu ya. Mas Denny selama hampir 2 tahun ya ketemu dan kumpul Mas Denny itu orangnya juga sangat loyal juga sih Mas di sini Mas. Aku sampai beberapa kali Mas ya ditraktir sama dia itu jajan itu. Makanya ya eh, dia juga ya loyalnya nggak diragukan lagi sih Mas sama Mas Denny. Terus kalau setiap gate juga ya, wih dia tuh nggak pernah jadi juru kunci langka sih. Pasti selalu pemuncak klasemen. Kadang ya nomor 2, 3 seperti itulah untuk Mas Denny. Untuk kesan mendalam selama di MAJT ya, apa ya, Mas, ya, ya kayak gimana ya, ada satu momen sih, Mas, di mana saya itu, eee, melihat bagaimana teman-teman saya itu pada, apa ya, pada capek, pada sedih juga sih, Mas, melihat dulu itu pas waktu ngurusi Gatnas itu, sampai saya itu berlinang air mata ya, Mas, ya, dulu itu, Mas. Karena melihat bukan melihat apa Mas ya, kadang kan pada digosipin gini, nonton amplop nangis kan gitu. Bukan itu sih yang asli. Soalnya kan dulu kan aku sempat gini Mas, melihat kayak teman-teman saya itu kan sampai ada yang nginep sini 2 hari, terus ada yang dari luar kota juga, di sini juga 2 hari, ngurusi acara Gatnas. Tapi ya terus aku lihat hasilnya juga nggak sesuai yang diharapkan, kadang ya merasa gimana Mas ya, kayak apalah, kayak sedih gitu loh Mas. Sudah capek-capek ngurusi, banyak orang yang mencaci, tapi pada akhirnya kan kita ngasih yang terbaik buat teman-teman di luar kota yang datang itu. Makanya ya sampai sekarang yang bikin saya teringat itu ya sedihnya ya pas itu Mas. Melihat teman-teman saya pas ngurusi itu sampai kayak gitu, cuma nggak dapat apa-apa gitu Mas ya. Cuma dapat capek aja gitu. Ya untuk harapan moga-moga ya teman-teman di MAJT masih solid lanjut lah untuk ke depan, walaupun tanpa saya di MAJT, tapi ya semoga teman-teman di MAJT masih selalu kompak. Udah gitu aja. Mantap.